Rekomendasi Ma'iyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu iku dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso ta gak kon nglakoni iku kira-kira bakat ta gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gathuk ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kon didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti sugih. Dadi gak golek penggawean demi mendapat income. Itu income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni, awakmu sehat, hatimu sumringah, ya toh, seger fisikmu, pongkon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem, kon dibutuhno wong. Jadi saiki didelok awake dhewe yang namanya mencari diriku sendiri, ku jane gak kok terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuana Tunggadewi? Gak ngono, aku iku maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek ta manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Nggih ta mboten? Lah kon iku manuk ngremet ae lah ya semut berarti kon iku. Nek kon semut aja ade kepengin miber. Ampun disemut karo manuk. Ya tergantung ukurannya. Semut dinyek karo manuk apa mut kon gremet-gremet tok ae. Terus cari semut, lho sak gremet-gremet kau gak tau dibeleh kaya kon. Nggih ta mboten? Masih aku mek gremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibeleh, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan raja semut teko rene nggawa mik dhewe. Menungso ngono kuwi. Rasah bagusi aja petita-petiti kon. Ya apa caramu nglawan aku? Aku iso mlebu kupingmu kon gak iso mlebu kupingku. Ya ta gak? Kon kalah karo semut dul. Karo tikus kalah kon karo tikus gitu loh. Jadi teman-teman sekalian di Ma'iyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu, mumpung si umur selikur rolikur kan. Engkau berarti kan umur selawe, umur 30 kan wis pakar. Sing kon suweneng ku apa? Lakonono temen. Dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, asal engkau tekun, istiqomah, kerja keras, disiplin, bener-bener, ojo gak bener-bener, sungguh-sungguh. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kowe takon aku iki jane pro sapa ya jelas aku pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI cetha ya. Itu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sapa? Apa PDIP, apa Golkar, apa Nasdem, apa Demokrat, opo PKS, opo liyane apa to saiki? PAN, PKB sak piturute. Nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omong ki aku milih opo berarti lara rahasia. Saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor 2, tujuannya PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia, ya, mengabdi kepada rakyat, betul enggak? Tujuannya Golkar apa? Padha to. Tujuannya Nasdem apa? Padha to, mengabdi kepada rakyat. Apa meneh PAN, PKB, Perindo, Golkar tujuannya padha ora? Padha. Dadi entuk ora aku anti salah satu dari mereka. Aku salah nek aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti apa wong kabeh jarine ngakune mengabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya, ngono wae. Perkara sing tak coblos kuwi suatu hari ki apa kuwi bebas dan
Rahasia ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Golput ora ngerti, ora entuk ngerti. Ora ngerti kowe. Piye carane kowe ngerti nek golput ora wong ora ono tandone kan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto. Ini ada DPRD, ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno, ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada 3 pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja, kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton yo monggo, republik yo monggo, perdikan yo monggo, persemakmuran yo monggo, asal produknya sama dengan mangga itu loh. Arep kok onceki nganggo apa monggo, kok kerakoti yo monggo, sing penting kok pangan enak kan gitu kan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ngomong Pak Sumanto katakan belajar kepada sejarah, kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah, Pak. Nyuwun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya sapa? Sebutin 5 nama. Gurune Bung Karno sapa? HUS Cokroaminoto. Sapa meneh? Tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sapa meneh aku njaluk 5. Ramadan ora di jajaran itu dong. Ramadan kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Lagi sejarah piye cacahi. Sing gawe martabak angkatan 45 ki lho. Kayak Jamadalan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokroaminoto, sapa meneh liyane ayo. Pelajaran SD lho. Muhammad Yamin, sapa meneh Mas? Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, oke banget. Tak kandhani, semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning elmune ilmu Londo, ya ora? Elmune ilmu Londo. Jadi begitu gaya Indonesia melu lon, pikirannya melu Londo. Jadi republik, trias politika, betul enggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak bikin negara, Pak. Kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita. Kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang Barat, bikin negara. Aku orang ngarani negara elek ya. Tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi, bukan kontinuasi, bukan meneruskan mbah-mbah kita, melainkan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang. Padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? Kerajaan. Inggris, Belgia, Spanyol, Denmark, Jerman. Lah kok Indonesia iki republik dhewe iki? Kuwi janjane biyen iki sinau nang sapa? Saya tanya, Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijaga enggak? Sinau kepada Ronggo Warsito enggak? Kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Itu loh teman sekalian. Kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu, saya ke Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar pokoknya kudu kok jogo, kudu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ono lindu kaya ngopo, tetap seimbang, ora ambruk omahe. Ono lesus kaya apa, ora
ora ambruk omahe. Ana longsor kaya apa tetep ana pire gitu ya. Ada keadaan apapun secara nasional atau internasional, Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri. Nah, Bapak sekalian, di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Pendidikannya ya melu londo, ya tak? Ya tak? Segala macamnya. Sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di barat. Aku ranyalah ke lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekarang gini, jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijogo. Contoh, Anda tahu yang namanya negarawan. Nah, negarawan ini sing piye? Contoh negarawan di dunia sapa? Aku mas, sing cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku iki keset kok. Sing ketok aku njur cak ngono, aku dudu negarawan aku. Sapa contoh negarawan yang ada dalam sejarah dunia? Hitler. Piye tahu teke iki saja. Negarawan kok Hitler iki lah. Mahatma Gandhi, oke. Sapa meneh? Apa tuh bedanya negarawan kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari, disinaoni. Orang kudu saiki nek kok iku dikelingan ana bedane lho negarawan karo politisi. Yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan, orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya. Nyun sewu ya, ini supaya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah, bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad SAW. Loh, karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya At-Thaqafah Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin dudu wong pinter, dudu Kanjeng Nabi, sehingga rakyat dewe, rembug dewe. Kalau di Indonesia yang bikin aturan nek ora pemerintah, DPR, kan gitu. Kalau di Madinah yang bikin rakyat langsung. Karena negarawannya namanya Muhammad, dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam, ngemong ngayomi. Nek coro Jawa hamengku buwono tuh. Nah gitu ya Bapak sekalian ya. Contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawannya? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan. Orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik. Gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan bisa Allah ngongkon, kapan bisa Allah ngelarang, kudu hafal. Gitu ya. Cokroaminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais harusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan, tapi sangat berpolitik. Kan gitu. Karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Ora salah loh kui. Saya cuma memberi kategori di telon, di gedok loh ya. Ya, nah Bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun dandim, meskipun kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan, gitu ya. Mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas. Karena di kabupaten saya masih punya harapan besar. Neng kene iki kerengane ora kaya ning Jakarta. Gitu loh. Ono sih ambisi ya ono, kepentingan ya ono, tapi kalau di kabupaten masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan satu sama lain. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus, kita cari bersama-sama.
sebelum saya teruskan kepada bapak-bapak, atau mungkin langsung ada kalau ada respon Pak, saya persilakan loh, sampai monggo loh. Mikrofonnya tersedia loh. Monggo. Kalau ada saya mohon dipotong saya. Tidak apa ya, lanjut ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya. Soal negara, kerajaan, kuwi sing bener sing ndi to jane? Apa kudu raja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, apa entuk orang nganggo institusi kaya Madinah? Padha wae to Gusti Allah ngidinke karo-karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaane, sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa tidak, betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak? Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan ini, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan ki ora penting piro, sing penting ora ana sing dicurangi. Duite ming 20.000 gawe wong 4 ora apa-apa. Ya, sing penting ora ana sing dicurangi, ora ana sing ditindas. Itu keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 ora makmur no, kudu 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjut kapan? Nek belum. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan sholawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus Dur sering reriungan karo Pak Harto wong loro. Kono wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki? Terus anu Pak Harto kula niku anu truk-truk niku lho ndelok ku seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Piye le penak jamanku to gitu kan. Tuh. Terus Pak Harto tersipu-sipu napa nggih? Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kalian jenengan gitu kan. Ning bener ora jamanku luwih penak bangane jaman saiki. Terus Pak Harto jenenge Gus Dur ya mesti jawabe ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto, wong biyen niku suwartane ming setunggal sakniki meh kabeh. ya guyon ya rek ya. Guyon. Ini ya tenanan ya ta ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Poin ini ada pertanyaan. Poin wis kene iki wis kadung dadi negara. Ya. Itu pun negara kesatuan, itu pun presidensial. Maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan. Ini kalau Anda mau demo, Anda mau melawan pemerintah, mau kritis, Anda hitung. Ini presidensial. Kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ini malah bingung. Misalnya kepolisian itu di bawah pemerintah apa di bawah negara? Bingung kalau presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara. Sebenarnya begitu, apalagi TNI. TNI bukan bawaannya presiden, nek ora presidensial, nek saiki lah KPK lembaga pemerintah tadi ini. Padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya, sama dengan MK, KY, termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara. Tapi setor duitnya kan ke pemerintah sekarang. Jadi kira cetha bapak ibu ini sopo? Kudune bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Gitu. Oke.
Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang, tapi cah-cah nom mikir gue ya. Kalau suatu hari didandani entuk orang Indonesia. Entuk. Wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati padahal wis kok rubah ra karu-karuan undang dasar. Iki harga mati ora berarti. Wis protol-protol kok ngomong harga mati, gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri. Yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudu duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda, supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami. Ngono ya. Oke. Saiki lagu sik lah. Lagune apa monggo? Aku ora nontokke. Monggo Kiai Kanjeng berunding sama Mbak Nia, Mbak Yuli. Monggo. Kami menyapa buat yang di jalan, Cak. Yang di jalan raya banyak sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang di jalan situ banyak, Cak Nun. Nggih, saya ingin ikut menyatakan sing ning jaba mergo kangelan mlebu ganjarane luwih akeh insyaallah. Nek sing jero ikhlas mergo sing njaba ganjaran luwih akeh, ganjarane munggah sing jero. Ya, pokoknya penak kabeh ngono lho ya. Mudah-mudahan semua yang di luar itu, pokoknya aku njaluk ngapura nek kurang piye-piye, nek omonganku ora pas, ora cocok ya. Ning aku pokoknya rene iki mergo tresna karo kowe kabeh. Nek soal setuju aku oke ra setuju. Ya, ning aku tresna. Kaya kowe duwe anak terlanjur kandhong itu kebacut meteng arep kok Pak Ye. Sing ngetengi kok pateni apa kok kawin ke? Ya iya, apa bocahmu kok ajak? Ya wis kadung meteng Indonesia wis kadung dadi bayi kaya ngene iki. Semua lemah dan kuatnya kita terima, pelan-pelan kita akan dandani pelan-pelan. Mulanya saya menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia Indonesia yang lebih satria, lebih jujur, lebih disiplin, gitu ya. Dan pemerintah jangan khawatir apa-apa kepada saya tidak akan melakukan apa-apa yang membahayakan pemerintah. Wong aku iki wingi nek menyojo dibiarkan wis geger pecinan. Ya kan? Dan kita redam Pak di Jogja kemarin. Di Muntilan, di Magelang kita redam ora entuk. Nek selama ono aku ora entuk paten-patenan, ora entuk obong-obongan, ya. Ngobong wedang wae, kopi sing penak gitu ya. Nek ono masalah dirembuk bersama-sama, dikelumpukke kabeh, dan saya bersedia untuk memandu kumpulan dari semuanya. Makanya waktu pertemuan di dalam Noto Prajan kemarin saya mempersyaratkan ada tokoh Tionghoa 4 orang yang harus didatangkan supaya orang rasan-rasanan, jep-jepan nek wani iki jep-jepan, aja medsos-medsosan. Bandem-bandem kadoan gitu. Kita ini satria. Nek medsos kuwi lak pengecut Pak, itu seperti rudal dari jauh kan gitu. Tapi kalau kita satria, tentara kita ini adalah kesatria. Nek tentara Indonesia ini nek depan wani ayo. Dan mereka jangan berani-berani sama tentara Indonesia. Aku iki rada ngelih kok jak perang ayo kan gitu. Mulane nek Amerika ora wani nyerang Indonesia. Mereka tidak berani berpikir untuk nyerang Indonesia karena Vietnam saja muridnya TNI itu mengalahkan Amerika. Apa meneh gurune. Itu ya Pak ya. Itu serius. Nek cara Jawane Pak, jangan bung kowe penake kaya ngono apa meneh pring gitu ya. Tepuk tangan untuk Tania, ayo.